Oke, kita lanjut di soal 16 sampai soal nomor 20 ya. Ini masih yang kode A. Nanti yang kode B kalau nggak pas les ya nanti akan Ibu buatkan tetap pembahasannya. Oke, di soal nomor 16 ini tentang tekanan benda ya. Kalau kita lihat, ini ada sebuah kubus dengan panjang sisinya itu 20 cm. Dia punya tekanan sebesar 1000 Newton per meter persegi. Nah, gitu ya. Nah, ditanyakan tuh massa bendanya. Oke, kita pakai rumus tekanan benda padat. Tapi sebelumnya kalau mau ini ya, rumusnya P sama dengan F per A. P itu tekanan, F itu gaya, dan A itu luas permukaan. Jadi kita harus punya P sama A. P-nya sudah tahu, 1000 tadi ya. Nah, A-nya ini luasnya kita hitung dari ini nih 20 cm. 20 cm kita ubah ke dalam meter ya. Kemudian kita cari luasnya 0,2 kali 0,2 hasilnya 0,04 cm ya. Nah, setelah ketemu P-nya udah tahu, A juga sudah tahu, kita masukkan ke rumus dan dihitung ternyata F-nya tuh 40 Newton. Perhatikan ya, ini masih 40 Newton. Ingat tadi bahwasanya F ini ya sama dengan M kali G. Berarti massa sama dengan F dibagi G. F-nya 40, G-nya 10, berarti massa benda adalah 40 kg. Yang A jawabannya. Mudah sekali bukan? Ya memang gak susah kalau kita mau belajar. Kita lanjutkan soal nomor 17. Oke, soal nomor 17 ini yang ditanyakan ada 3 ya. Panjang gelombang, periode, dan cepat rambat. Kita lihat di panjang gelombangnya dulu ya. Panjang gelombang itu panjang satu gelombang. Ingat ya, satu gelombang itu kayak satu bukit dan satu lembah. Itu panjang satu gelombang. Kemudian satu bukit, satu lembah. Ini panjang satu gelombang juga. Satu bukit, satu lembah. Panjang gelombang juga. Berarti itu gelombangnya ada 3 ya di gambar itu ya. Nah, kalau kalian lihat dari A ke B ini kan 3 gelombang ya, 3 gelombang. Nah, 3 gelombang itu panjangnya 120 cm. Maka satu gelombangnya berapa panjangnya? Ya tinggal 120 dibagi 3, 40 cm. Jadi lambdanya atau panjang gelombangnya 40 cm ya. Nih, jawabannya berarti kalau bukan C ya, D. Oke, sekarang kita lihat di yang periodenya. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu gelombang. Coba perhatikan satu gelombang ya. Nah, dari A ke B itu tuh butuh 2,4 sekon. Padahal dari A ke B itu ada 3 gelombang. Nah, 2,4 sekon ini dibagi 3. Hasilnya 0,8. Jadi, satu gelombangnya T-nya itu untuk satu gelombang adalah 0,8. Jawabannya yang D. Tapi kalau mau ngitung lagi cepat rambatnya bisa banget pakai rumus yang ini. Nih ya. V sama dengan lambda per T. Tinggal tadi lambdanya 40 dibagi T-nya 0,8 hasilnya 50. Jadi jelas banget kalau jawabannya adalah yang D. Jadi kalian harus tahu tadi ya, menghitung gelombang ya. Ini 1, 2, 3. Ada 3 gelombang. Ingat satu gelombang itu satu bukit dan satu lembah. Oke? Ya nggak bunda emang. Nggak susah, mudah semuanya. Oke, di soal nomor 18 ini agak beda ya, karena sepertinya kalian belum pernah melihat soal seperti ini. Tetapi memang kalau soal dari kota itu memang lebih variatif gitu, soalnya tuh lebih kaya. Pokoknya bikin kita tuh lebih mikir kayak gitulah. Kita lihat, kalau soal kayak gini, yang diketahui adalah kecepatan rambat di udara sama ketinggian ini ya. Ketinggiannya. Nah, yang ditanya itu frekuensi. Kan rumusnya ini nih.
cepat rambat sama dengan panjang gelombang kali frekuensi. Cepat rambatnya kita udah tahu tuh 340. Panjang gelombangnya yang kita nggak tahu. Nah, panjang gelombangnya kalau bentuknya soal kayak gini berarti kan dia beresonansi bunyinya, beresonansi di ruang-ruangnya ini ya, ruang kosong di tabung ya. Berarti pakai rumusnya yang ini nih. Oke, kita fokus di rumusnya dulu ya. Ln sama dengan ini tanda ini ya, apa namanya? Tanda mutlak, jadi hasilnya mesti positif terus. Ini rumusnya. Tapi kalian nggak perlu ngitung-ngitung rumusnya itu aja, nggak perlu ngitung-ngitung. Sudah ada ketentuannya, misalnya kayak gini nih. Kalau resonansi pertama dia pasti nilainya 1/4 lambda. Kalau resonansi kedua mesti 3/4 lambda, dan resonansi keempat mesti 5/4 lambda, dan seterusnya. Resonansi itu apa toh maksudnya? Kayak gini nih, ini kan kayak dia ada ruangan, ini berarti resonansi pertama, terus dikurangin lagi airnya, ini berarti resonansi yang kedua, kayak gitu. Berarti yang gambar 2 ini nilai lambdanya itu berarti tadi 1/4 kali berapa? Kali jaraknya ini nih. Nah, yang semula 1 meter jadi 80. Berarti kan lambda sama dengan 1/4 kali 20. Lambdanya 80. Kalau mau ngitung lagi pakai resonansi yang kedua juga bisa ya. Kalau resonansi yang kedua nih berarti jaraknya kan 60 ya, itu ya, 1 meter kurangi 40. Berarti lambdanya itu kan berapa tadi, 3 per lupa. Lambdanya itu gimana tadi? 3/4. 3/4 kali 60. Hasilnya 80 juga. Sama ya ini ya nih. Nih udah tak hitung ini nih. Sama-sama tuh lambdanya 80. Nah, baru nih lambdanya ini kita masukkan ke rumus yang ini. Rumus tadi yang V sama dengan lambda kali F. Kan ditanya F-nya. V-nya 340. Lambdanya 80. Nah, ketahuan F-nya. Nggak ada di situ, di soalnya tuh nggak ada. Aku belum ngitung. Tapi caranya kayak gitu ya. Mohon maaf yang ini belum. Oke, lanjut soal nomor 19 ya. Oke, di soal nomor 19 ini juga kalian perlu teliti, karena materi-materinya tuh perlu difahami dan dihafalkan, karena nggak ada ngitung-ngitungnya. Kalau kalian diminta untuk mencari sifat bayangannya seperti apa, maka kalian harus tahu sifat-sifat lensanya, sifat-sifat bayangan pada lensa ya. Terus pada ruang keberapa. Oke. Nih, yang di tabel ungu ini nih ya. Kalian ya khusus untuk lensa cembung ini udah aku kasih di tabel yang ungu ini. Mana ruang 1, mana ruang 2, mana ruang 3. Kalian harus nih. Misalnya nih. Ini ruang 2. Di hukum MAPE kemarin tuh ada kelas 8, udah kamu cari aja di internet ruang-ruang kayak lensa gitu. Nanti kalau masih ada di soal selanjutnya nanti tak kasih kayak ruang 1 tuh di mana, ruang 2 tuh di mana, ruang 3 tuh di mana, kayak gitu ya. Nah, kita lihat di posisi awal, yang posisi pertama ini ya, posisi pertama jaraknya 30 cm. Tuh bayangan yang terbentuk ya, diperkecil, terus terbalik ya, gambarnya terbalik ya, terus nyata tuh dia ada di layarnya, itu maksudnya. Kalau sifat-sifatnya gini berarti ada di ruang 2. Kita lihat nih tadi ya, tadi ada nyata, terbalik, dan diperkecil, berarti bendanya tuh ada di ruang 2. Nah, kalau lilinnya tuh digeser 10 cm, mendekati 10 cm ke sini ya.
Berarti dia panjangnya kan 20 cm. Kita lihat. Ternyata kalau 20 cm dia tuh berada di yang ini, di ruang 1. Berarti sifat bayangannya dia akan maya, tegak, dan diperbesar. Maya, tegak, dan diperbesar. Yang ini ya, jawabannya yang C. Oke. Jadi kalian tuh harus tahu bendanya tuh terletak di ruang berapa, terus sifatnya tuh kayak apa. Ini tuh udah pakem-pakem nih sifat-sifat bayangannya di ruang-ruangnya kayak gitu. Jadi kalian harus tahu tuh pembagian ruangnya. Ini F ya. Ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 itu kalian harus tahu. Oke? Soal nomor 20. Ini materi tentang listrik statis. Ini nggak susah tapi agak ribet karena kalian harus mencocokkan di ABC-nya masing-masing dan ada hafalan juga. Oke, sebelum mencocokkan kita harus tahu konsepnya. Bahwasanya ini kan namanya elektroskop ya. Elektroskop itu dia punya kepala, itu kepala yang bulat-bulat tuh sama daun yang bentuknya kayak V terbalik itu. Nah, si daunnya itu dia kan semula mingkem gini ya. Dia akan mekar jika didekati plus atau negatif. Pokoknya kalau dia didekati benda yang bermuatan dia akan mekar. Kayak gini nih, yang pertama yang P dia mekar, yang didekatin benda Q juga mekar. Sekarang kita perhatikan, ketika didekati dengan benda P, di kepalanya tuh positif semua. Berarti bendanya bermuatan negatif. Buktinya ditarik kan ya. Sebaliknya, yang pas dideketin sama benda Q, kepalanya elektroskop tuh negatif semua. Berarti si Q positif ya. P negatif dan Q positif. Ini intinya ini ya. Fakta ini nih, P negatif, Q positif, kemudian kita cocokkan dengan ABC-nya. Kita cari peristiwa-peristiwa atau pernyataan di ABC-nya ini yang benar. Kalau A, yang A ya, penggaris plastik digosok rambut kering. Plastik digosok rambut. Mana tuh? Nih, aku udah punya tabelnya. Nih, plastik dan kain. Plastik, oh berarti ini plastik dan rambut. Oke, berarti ini plastik tuh sisir juga bisa. Pokoknya plastik dan rambut ini ya. Plastik dan rambut. Berarti plastiknya tuh jadi negatif, rambutnya jadi positif. Kayak gitu. Berarti P-nya negatif. Jadi kalian cocokkan ABC-nya ini masing-masing dengan fakta-fakta di sini ya, tabel-tabelnya ini. Sekali lagi kalian juga harus ingat ini. Jadi pokoknya tuh harus banyak-banyak berlatih biar kita tuh lebih banyak menemukan soal-soal, jadi nanti kita terbiasa. Kalau ebonit bertemu kain wool, ebonitnya jadi apa, kain woolnya jadi apa. Kalau balon itu karet juga masuk ya. Sisir, mistar plastik, kaca ini berarti masuk gelas juga. Nah itu hasilnya ternyata setelah tadi ibu cocokkan antara ABCD dengan tabel ini ya, ketemu yang ini nih. Nah tadi kan elektroskopnya pas di gambar itu kan P-nya tuh dia negatif, Q-nya kan positif. Berarti yang cocok dengan fakta yang tadi udah ibu kasih warna kuning itu adalah yang A. Berarti jawabannya yang A ya. Jadi sekali lagi kita tuh harus punya rasa penasaran yang tinggi kalau mengerjakan soal-soal seperti ini. Dan memang soal TPM dari kota Yogyakarta itu biasanya memang lebih rumit dan lebih memacu kita untuk lebih penasaran dan lebih pintar. Jadi supaya nanti pas ASDP beneran kalian gak kaget dengan soalnya, karena udah pernah TPM dengan soal yang sulit gitu ya. Silahkan dicermati lagi videonya kalau masih bingung, atau enggak pokoknya kalian tuh download pembahasannya, file pembahasannya sudah ada di Google Drive dan belajar sendiri. Oke, terima kasih, semangat belajar dan jaga terus kesehatan. Assalamualaikum.